Apa saja kaitan antara politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan juga legal negara China terhadap perusahaan Tencent? Tencent yang merupakan salah satu perusahaan induk teknologi multinasional terbesar di dunia yang berasal dari China. Tencent sendiri berdiri sejak tahun 1998, didirikan oleh Ma Huateng atau yang dikenal dengan Pony Ma bersama dengan 4 temannya. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam analisis pastel. Yang pertama adalah politik. Dilansir dari kutipan artikel CNN, diketahui bahwa Xi Jinping kembali terpilih untuk memimpin China dan telah memasuki periode ketiga dalam memimpin China, ternyata memiliki dampak yang sangat terlihat terhadap sektor perekonomiannya, di mana nilai-nilai dari saham China yang terdaftar di Hong Kong dan juga New York di hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 kemarin langsung jatuh. Dan sehari setelah itu, nilai mata uang yen jatuh ke level terendah jika dibandingkan dengan dolar AS dalam 15 tahun terakhir. Hal ini disimpulkan dapat terjadi sebagai wujud rasa kecewa dari pasar, di mana 7 orang komite tetap Politbiro yang baru tetap diisi oleh sekutu Xi Jinping. Ideologi yang dikeluarkan oleh Xi Jinping juga dinilai tidak ramah kepada pasar dalam beberapa tahun terakhir, dan membuat para investor di negara China merasa khawatir jika Xi Jinping tetap melanjutkan kebijakan yang cukup mencekik seperti zero COVID, serta akan memberikan tindakan keras kepada sektor swasta yang menyebabkan kerusakan serius pada ekonomi China, yang merupakan terbesar kedua di dunia. Terpilihnya kembali Xi Jinping menjadi presiden negara China ternyata juga membuat perusahaan Tencent selaku perusahaan swasta merasa was-was. Saham perusahaan Tencent berguguran merosot lebih dari 11% pada hari perdagangan pertama setelah Xi Jinping kembali terpilih menjadi presiden China. Beberapa tahun terakhir, Xi Jinping diketahui membidik para perusahaan teknologi dan memperketat sektor tersebut dengan mengatur algoritma, perlindungan data, dan juga hal-hal lainnya. Kebijakan zero COVID yang ditetapkan oleh Xi Jinping di saat sebagian besar dunia telah membuka kembali perekonomiannya, membuat tren pertumbuhan paling lambat sebagai akibat dari Xi Jinping yang berusaha mendorong sektor negara dengan mengorbankan sektor swasta. Ekonomi negara China dinilai kian memburuk sejak pandemi COVID-19. Dan Perdana Menteri China, Li Keqiang, juga berkata bahwa saat ini negara sedang menghadapi titik paling sulit dan mendesak para pemimpin provinsi untuk meningkatkan dukungan bagi perekonomian negara. Ternyata hal ini memberikan pengaruh yang cukup besar kepada perusahaan-perusahaan teknologi di China, salah satunya adalah Tencent. Tencent mulai merasakan hal ini sebagai akibat dari pemerintah China yang memberikan batasan bermain game tidak boleh lebih dari 3 jam dalam seminggu kepada anak berumur di bawah 18 tahun. Mau tidak mau, ini membuat Tencent harus memangkas lebih dari 5.000 staf dan menutup sebagian bisnisnya karena ini adalah penjualan terburuknya selama ini. Selanjutnya berkaitan dengan aspek sosial. Jumlah penduduk di negara China hampir mencapai 1,4 miliar dan 18% populasi manusia bumi berada di China. China sendiri adalah negara terbesar di dunia jika dilihat dari luas wilayahnya. Dengan jumlah populasi penduduk yang sangat banyak, Tencent yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi mengambil manfaat melalui platform kebanggaan yang mereka ciptakan pertama kali di tahun 2011, yaitu WeChat. WeChat yang merupakan aplikasi super app pertama di dunia yang diluncurkan oleh Tencent pada Januari tahun 2011, pada saat ini mendapatkan data bahwa hampir seluruh 80% penduduk negara China bergantung dan menggunakan WeChat dalam kehidupan sehari-harinya. Ini dapat terjadi karena WeChat memberikan layanan dan juga berbagai fitur yang bermanfaat seperti layanan chatting, memesan kendaraan, memesan makanan, shopping, memesan tiket bioskop, bahkan transaksi uang antara sesama pengguna yang dapat dilakukan oleh penggunanya hanya melalui satu platform, yaitu WeChat. Selain itu, Tencent juga meraih keuntungan dengan cara bersosialisasi dengan negara lain, seperti contohnya berinvestasi pada game PUBG, khususnya di PUBG Mobile yang memiliki developer asli Korea Selatan. Selain PUBG, Tencent juga berinvestasi dengan developer game besar lainnya seperti Riot Games, Supercell, Epic Games, dan masih banyak lagi. Namun, ternyata PUBG Mobile dan berbagai aplikasi lainnya dari negara China sempat diblokir oleh India akibat dari perseteruan yang terjadi antara India dan juga China.
Berkaitan dengan aspek teknologi, China terkenal dengan pengembangan teknologinya sangat pesat serta unik karena berhasil menciptakan teknologi yang sangat canggih. Di antaranya adalah kereta rel virtual yang mampu menampung 300 penumpang di dalamnya. Lalu, Ehang yang merupakan drone pertama yang mampu mengangkut manusia serta masih banyak lagi. Teknologi yang sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia inilah yang menjadi core usaha dari perusahaan Tencent. Tencent turut ambil bagian besar dalam menciptakan kemudahan bagi para penduduk China, di antaranya dengan super app yang dimilikinya yaitu WeChat. Dalam bidang teknologi, fokus utama dari Tencent memang bergerak di bidang media sosial serta sebagai publisher video game. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Tencent diketahui telah berinvestasi serta membeli banyak sekali lisensi video game agar dapat mereka publikasikan dan yang paling terkenal sekarang adalah PUBG Mobile. Selanjutnya berkaitan dengan aspek lingkungan. Pembangunan infrastruktur di negara China ternyata masih terus didorong sebagai upaya mendukung pembangunan hijau di negara tersebut. China diketahui akan membangun sebuah sistem infrastruktur lingkungan modern yang efisien, cerdas, hijau, serta aman dan juga nyaman untuk tahun 2030. Hal ini membuat Tencent tertarik untuk membentuk kemitraan strategis bersama dengan World Wildlife Fund atau WWF sebagai upaya untuk mempromosikan konservasi ekologis di Greater Bay Area dan juga seluruh China. Tencent dan juga WWF bekerja sama untuk mengeksplorasi pendekatan berbasis digital untuk menjadikan wilayah Teluk Guangdong, Hong Kong, Macau sebagai wilayah teluk yang indah, dan menjadikannya langkah pertama dalam upaya membangun China yang lebih indah. Tahapan awal yang akan dilakukan adalah berfokus pada penyadaran masyarakat terkait dengan konservasi ekologi serta pemberantasan perdagangan satwa liar melalui internet. Selanjutnya adalah berkaitan dengan aspek legal. Di bulan Mei 2022 kemarin, pemerintahan China kembali menerapkan lockdown sebagai akibat dari meningkatnya kembali kasus corona. Lalu pada saat ini, warga negara asing yang diperbolehkan masuk ke China hanyalah mereka yang memegang visa pelajar atau visa bisnis saja. China terkesan masih sangat berhati-hati dalam membuka border negaranya. Hal ini juga berdampak signifikan terhadap perusahaan Tencent dan membuat Tencent harus mengurangi staf pekerjanya. Selain itu, peraturan keras bahwa remaja di bawah 18 tahun di China hanya diperbolehkan bermain game sebanyak 3 jam dalam seminggu juga cukup menyulitkan Tencent dan membuat sahamnya menurun karena salah satu fokus utamanya yaitu bergerak sebagai publisher video game. Nah, melalui analisis pastel tersebut, terdapat beberapa peluang dan juga ancaman yang harus dihadapi oleh Tencent. Yang pertama, peluang yang dimiliki oleh Tencent diantaranya adalah memajukan teknologi, yaitu teknologi baru yang memberikan kesempatan pada perusahaan yang akan memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan pelanggannya dengan layanan luar biasa. Selanjutnya adalah mengubah tren, karena akan muncul tren baru dalam perilaku konsumen yang dapat memberikan peluang bagi Tencent untuk membangun aliran pendapatan baru. Lalu selanjutnya adalah pergeseran ke online, di mana e-commerce adalah peluang besar bagi ekspansi strategis yang memanfaatkan basis pengguna yang substansial dan pengetahuan mendalam tentang preferensi dan minat para penggunanya. Dan yang terakhir, dapat semakin luas melebarkan sayapnya karena eksistensinya dikenal luas oleh masyarakat di luar China. Selanjutnya adalah ancaman yang dimiliki oleh Tencent dalam menjalankan bisnisnya. Yang pertama adalah kurangnya inovasi. Selama bertahun-tahun, perusahaan telah mengembangkan banyak produk, tetapi itu sering ditanggapi sebagai plagiat oleh perusahaan lain. Dan awal mulai Tencent dikenal oleh banyak orang pun karena Tencent dinilai sebagai rajanya plagiat. Yang kedua adalah peraturan ketat, yaitu pergerakan seperti membayar $15 per jam dan menaikkan harga di China dapat menyebabkan efek serius pada profitabilitas Tencent. Dan yang terakhir adalah persaingan tinggi, di mana pertumbuhan distributor lokal juga menimbulkan ancaman di beberapa pasar karena persaingan memberikan margin yang lebih tinggi kepada distributor lokal. Selain itu, banyak juga perusahaan lainnya yang bergerak di bidang yang sama dengan Tencent. Nah, itu semua adalah analisis mengenai pastel negara China yang berkaitan dengan perusahaan Tencent dalam memajukan bisnis negaranya, disertai dengan peluang dan juga ancaman yang harus dihadapi oleh Tencent dalam menjalankan bisnisnya.